Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di siaran Ilmuwan Hot News. Bersama saya Nadine Mariza. Hari ini, mari kita kulik bersama-sama mengenai ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa pada masa Bani Abbasiyah Islam begitu maju dan makmur? Jawabannya, tentu saja berkat kontribusi hebat para ilmuwan pada masa Bani Abbasiyah. Mari bersama-sama kita selidiki dengan laporan dari rekan kami, Julidin, Zainan, dan Elfusiko. Baiklah, mari langsung saja kita ke laporan Julidin. Julidin, bagaimana kondisi Ibnu Sina pada saat itu? Mana belum mandi tangan juga, gila. Udah deh. Baiklah pemirsa, saat ini kami kembali lagi menghubungi Julidin. Baiklah Julidin, bagaimana kondisi sekitar pada masa Ibnu Sina? Dan bagaimana kondisi Ibnu Sina pada masa itu? Baik, terima kasih Nadine. Kembali dengan saya Julidin dalam siaran Ilmuwan Hot News kali ini. Dan saya sedang berada di tahun 1098 di Uzbekistan. Uzbekistan tepat ketika Ibnu Sina dilahirkan ke dunia. Saya akan melaporkan dan memberitahu sedikit tentang siapa itu Ibnu Sina. Ibnu Sina juga dikenal sebagai Avicenna di dunia barat. Adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah ilmu pengetahuan dan kedokteran pada abad pertengahan. Beliau mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Lahir pada tahun 980 Masehi di Bukhara yang sekarang merupakan bagian dari Uzbekistan. Beliau meninggal pada bulan Juni 1037 dan dimakamkan di Hamadan. Selain dikenal sebagai seorang filsafat, Ibnu Sina juga dikenal sebagai seorang ahli dalam bidang kedokteran. Sejarah intelektual Ibnu Sina tercatat dalam 450 judul tulisan, namun hanya 240 judul yang selamat hingga sekarang. Ketertarikan Ibnu Sina terhadap ilmu kedokteran sudah dimulai saat usianya 16 tahun. Di usia remaja itu, beliau tidak hanya belajar teori kedokteran, tetapi juga praktik dengan membuka pelayanan kesehatan. Dengan ketekunannya belajar, Ibnu Sina banyak menemukan metode pengobatan terbaru. Salah satu pasien yang berhasil disembuhkan oleh Ibnu Sina adalah penguasa Bukhara, yaitu Raja Nuh Ibnu Mansur. Banyak literatur menyebutkan bahwa sudah tak terhitung dokter yang sanggup mengobati sang raja. Namun, atas izin Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Sina berhasil menyembuhkannya. Tak heran juga beliau bisa disebut sebagai bapa pengobatan modern. Karya terbesar dan paling berpengaruh Ibnu Sina dalam bidang kedokteran adalah Al-Qanun fil Tibb. Dalam buku ini disebutkan bahwa penyakit itu tidak berupa dari fisik yang lemah, tetapi bisa juga karena faktor kejiwaan yang bermasalah. Prinsip dari sains pada mahasiswanya karena memuat praktik dan teori kedokteran seperti penjelasan seperti prinsip-prinsip dari sains dan mahasiswanya karena memuat praktik dan teori kedokteran seperti penjelasan dalam teks-teks Yunani atau Romawi. Selain Al-Qanun fil Tibb, beberapa karya Ibnu Sina yang masyhur atau terkenal adalah yang pertama Kitab Al-Shifa, buku penyembuhan, Mukhtasar Al-Awsat atau ringkasan tengah, dan Al-Mabda wal Ma'ad, masa awal dan masa kembali, dan lain-lain banyak. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan di Uzbekistan ini mengenai Ibnu Sina, dan kembali ke studio. Terima kasih atas laporannya Julidin. Sekarang kita lanjut ke Zainan. Zainan, bagaimana kondisi Al-Kindi sekarang? Terima kasih Nadine, bersama saya Zainan di Irak. Sekarang ini adalah abad ke-9 atau 801 Masehi, di mana ini adalah tahun kelahiran dari Al-Kindi atau yang kita kenal dengan nama Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq Al-Kindi. Dia merupakan bapak filsafat yang ahli di bidang tauhid dan juga ahli di bidang matematika. Tujuan pertama ia di bidang tauhid adalah untuk mencari tahu kebenaran
dalam Islam di masanya tersebut. Ia juga ahli bidang matematika, yaitu ia berperan penting dalam mencari tahu dan memberitahu tentang angka India di dunia Islam pada masanya. Dia juga merupakan bapak kriptografi, yaitu kriptografi yang kita kenal adalah sistem untuk melindungi informasi menggunakan algoritma kode, hash, dan tanda tangan. Analisis frekuensi yang digunakan adalah tanda dan juga huruf. Lalu, ia juga menciptakan buku yang namanya adalah Manuscript on Deciphering Cryptographic Messages. Di dalam buku tersebut, itu menjelaskan di mana metodenya dalam menerjemah pesan kriptografi. Lalu, hal yang paling menyedihkan pun terjadi pada tahun 873 Masehi, di mana ia meninggal di masa pemerintahan Al-Mu'tamid. Ia meninggal dalam hal yang paling menyedihkan, di mana ia hanya ditemani oleh beberapa orang-orang terdekatnya. Terima kasih. Sekian saya laporkan dari Irak. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih atas laporannya Zainan. Sekarang kita lanjut ke El Fusiko, bagaimana kondisi terkini? Sekolah Nadine yang bisa terus guys. Woi, pakai bahasa Indonesia. Oke. Baik, terima kasih Nadine dan rekan-rekan saya yang lainnya. Kembali dengan saya El Fusiko dalam siaran Ilmuwan Hot News kali ini. Saya sedang berada di tahun 1126 Cordoba, Spanyol. Tepat ketika Ibn Rushd dilahirkan ke dunia. Saya akan melaporkan dan memberitahu sedikit siapa itu Ibn Rushd. Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibn Rushd, atau yang lebih dikenal dengan nama Averroes, adalah seorang cendekiawan muslim yang lahir pada tahun 1126 Cordoba, Spanyol. Ibn Rushd adalah penulis yang amat produktif dan tulisan-tulisannya mencakup banyak topik. Karyanya bahkan mencakup lebih banyak bidang ilmu dibanding para pendahulunya di dunia timur. Bidang-bidang ilmu yang beliau bahas diantaranya filsafat, kedokteran, teori hukum, serta linguistik. Kebanyakan tulisannya adalah tafsir atau uraian terhadap karya-karya Aristoteles, yang juga sering mengandung pemikiran baru dari Ibn Rushd sendiri. Ibn Rushd juga menulis makalah-makalah dan berbagai topik filsafat, diantaranya tentang akal atau intelek, waktu, dan benda-benda langit. Ia juga menulis beberapa makalah polemik atau perdebatan, termasuk mengkritik Al-Farabi, Ibn Sina, serta Al-Ghazali. Cakupan bidang yang dia pelajari sangat luas, mulai dari logika, psikologi, geografi, matematika, hingga kedokteran. Di sebelah saya juga sudah ada seseorang yang mengetahui tentang siapa itu Al-Khawarizmi. Hey. Selamat sore, dengan Bapak siapa? Nama saya Fatih. Baik, Pak Fatih. Pak Fatih, boleh dijelaskan kepada kami apa saja yang Pak Fatih ketahui tentang Al-Khawarizmi? Oh, Al-Khawarizmi itu nama ilmuwan favorit saya. Jadi gini nih, saya akan memberitahu sedikit tentang siapa itu Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi dengan nama panjang Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi adalah ilmuwan asal Uzbekistan. Lahir pada tahun 780 Masehi di Khorezmia, Uzbekistan. Kontribusi terbesarnya adalah mengembangkan pendekatan khusus untuk memecahkan persamaan linear dan kuadrat, ya, atau yang kita kenal adalah dengan nama aljabar. Konsep aljabar ini ditulis olehnya dalam kitab Al-Mutakhasar fi Hisab Al-Jabr Al-Muqabalah, atau buku rangkuman untuk kalkulasi dengan melengkapkan dan menyimpangkan. Al-Khawarizmi juga ditugaskan oleh Khalifah Al-Ma'mun untuk membuat peta dunia sekaligus mengukur keliling bumi melalui proyeksi terhadap gerakan matahari dan pendekatan matematis. Proyek ini menghasilkan salah satu kitab terbesarnya, yaitu kitab Surat Al-Al, kitab Citra Permukaan Bumi, atau yang lebih kenal di barat dengan judul Geografi. Selain menjadi seorang ahli matematika, Al-Khawarizmi juga ahli dalam bidang ilmu seperti astronomi,
musik, filsafat, geografi, dan kimia. Al-Khwarizmi itu keren deh, terpengaruh pada. Udah ya, saya pergi dulu, saya mau belajar lagi. Punya saya itu. Oke, terima kasih Pak Fatih untuk waktunya. Sekian informasi yang dapat diberikan di Spanyol hari ini tentang Ibnu Rushd dan Al-Khwarizmi. Saya Elfushiko, kembali studio. Baik, terima kasih atas laporannya pada siang hari ini El Fusiko dan Pak Fatih. Selanjutnya mari kita beralih pada informasi seorang ilmuwan yang bernama Al-Khayyam. Al-Khayyam atau Omar Khayyam mempunyai nama lengkap Abu Al-Fat Umar Ibnu Ibrahim Al-Khayyam. Beliau merupakan seorang matematikawan, astronom, dan pujangga yang hebat. Al-Khayyam dilahirkan di Nisapur, Iran pada tahun 1048 Masehi, yang kala itu Iran menjadi salah satu peradaban Islam. Al-Khayyam menimba ilmu matematika di Samarkand, lalu bekerja sebagai astronom di kota Bukhara, Uzbekistan. Sumbangan terbesar Al-Khayyam di dunia matematika adalah segi 4 Khayyam Sacheri. Selain itu, Al-Khayyam juga dikenal sebagai orang yang pertama kali menjabarkan konsep segitiga Pascal secara lengkap. Oleh karena itu, saat ini banyak ahli matematika yang menyebut pembilangan binomial ini sebagai segitiga Khayyam Pascal. Dalam dunia astronomi, Omar Khayyam dapat membuktikan bahwa bumi berputar pada porosnya. Berkat kecerdasannya dalam bidang astronomi kala itu, beliau kemudian berhasil melahirkan kalender Jalali baru yang lebih akurat dibandingkan kalender Gregorian. Selain itu, beliau juga merupakan penulis dari puisi yang terkenal, yaitu Rubaiyat of Omar Khayyam, yang sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia. Hingga pada akhirnya, Umar Khayyam menghembuskan nafas terakhirnya di kota kelahirannya, yaitu Nisapur. Demikian berita yang saya dapat sampaikan. Saya Nadine Mariza beserta rekan dan narasumber saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.